Sebagai seorang pendidik, saya selalu percaya bahwa penilaian tidak hanya sebatas kata atau huruf. Penilaian yang baik selain untuk mendapatkan informasi tentang hasil belajar murid, tentu harus dapat memberikan informasi tentang kebutuhan belajar murid serta dapat digunakan sebagai umpan balik dalam proses peningkatan kualitas pembelajaran. Awalnya, saya termasuk guru yang sering menggunakan tes tulis sebagai asesmen pembelajaran. Seiring berjalannya waktu, saya melihat bahwa ujian tertulis belum cukup mampu untuk menggambarkan potensi murid yang beragam. Hasil rapor pendidikan di tahun 2023 menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran adalah indikator yang paling perlu ditingkatkan. Hal tersebut juga mendorong saya untuk mulai membenahi proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Salah satunya dalam hal asesmen. Setelah sekolah saya menerapkan kurikulum merdeka dan setelah saya mempelajari kembali filosofi Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa salah satu peran saya sebagai seorang guru adalah harus mampu membantu murid mencapai potensi terbaiknya melalui berbagai strategi pembelajaran dan asesmen. Pada dasarnya, murid belajar dengan cara dan kesiapan yang berbeda-beda, sehingga saya perlu menyediakan berbagai macam format asesmen yang menarik dan relevan. Oleh karena itu, saya memulai sebuah transformasi dalam proses asesmen pembelajaran di kelas. Salah satu tantangan yang saya hadapi adalah mengubah mindset saya sendiri serta murid yang masih terpaku pada penilaian yang berujung pada nilai rapor. Selain itu, mencari instrumen asesmen yang bervariasi dan relevan dengan materi pembelajaran serta sesuai dengan kebutuhan murid juga menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Secara garis besar, ada 3 langkah yang saya lakukan dalam mengimplementasikan transformasi asesmen pembelajaran di kelas, yaitu mempelajari kembali materi terkait asesmen, mengimplementasikan berbagai macam asesmen, dan berbagi praktik baik atau pemahaman terkait asesmen. Untuk mengubah pola pikir saya terkait asesmen, saya telah berupaya belajar melalui platform Merdeka Mengajar, misalnya melalui fitur pelatihan mandiri topik asesmen maupun fitur ide praktik. Saya juga telah mempelajari buku panduan pembelajaran dan asesmen yang dikeluarkan Kemendikbudristek serta mempelajari inspirasi benahi yang ada di rapor pendidikan sekolah. Saya juga melakukan sharing session bersama beberapa teman untuk mendapatkan inspirasi implementasi asesmen pembelajaran yang menarik. Aksi berikutnya yang telah saya lakukan adalah mengimplementasikan berbagai macam asesmen pembelajaran di kelas, mulai dari asesmen sederhana seperti game mencari kata, hingga asesmen yang lebih kompleks dan memanfaatkan teknologi seperti proyek membuat komik dan game digital. Transformasi asesmen yang telah saya lakukan tidak hanya berfokus di asesmen sumatif saja. Saya juga melakukan transformasi asesmen formatif, baik asesmen as learning atau asesmen for learning. Pada praktik yang telah saya lakukan, saya melibatkan murid secara aktif dalam proses asesmen, misalnya dengan memberi kesempatan pada murid untuk menjadi penilai bagi dirinya sendiri maupun kepada teman. Penilaian diri yang dilakukan murid berfungsi sebagai salah satu bentuk refleksi murid sekaligus umpan balik bagi saya terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan. Berikut adalah berbagai jenis formatif lain yang pernah saya lakukan di kelas. Dari aktivitas tersebut, saya bisa mengetahui sejauh mana perkembangan murid-murid saya dalam topik tertentu. Sebagai salah satu bentuk upaya transformasi digital, maka saya juga pernah membuat berbagai macam asesmen berbasis digital. Asesmen formatif lain yang telah saya lakukan adalah asesmen awal pembelajaran. Meski masih sederhana, namun hal tersebut telah membantu saya dalam memetakan murid. Saya juga pernah melakukan asesmen awal dengan meminta murid melakukan pengukuran panjang secara mandiri. Hasilnya, saya jadi lebih mengetahui bahwa murid dengan kemampuan kognitif yang belum sebaik teman-temannya ternyata memiliki potensi lebih baik pada saat melakukan praktik secara langsung. Saya juga pernah mengintegrasikan literasi ke dalam asesmen pembelajaran melalui kegiatan station rotation. Adapun transformasi asesmen pembelajaran yang saya lakukan untuk penilaian sumatif adalah dengan penilaian berbasis proyek. Misalnya, proyek membuat mikroskop sederhana, proyek membuat komik digital berbasis Canva, serta proyek membuat game digital berbasis WordWall.
Selain proyek, saya juga pernah melakukan game make a match, di mana pada praktik ini saya menyiapkan kartu berisi konsep IPA yang sudah dipelajari. Setiap murid kemudian mendapat satu kartu dan tugas mereka adalah mencari pasangan yang konsepnya sesuai. Sebagai salah satu bentuk dedikasi saya sebagai seorang pendidik, maka saya pun berbagi praktik baik dan apa yang telah saya pahami terkait dengan asesmen dengan berbagai cara. Narasumber kita Ibu Dita Widya. Asesmen formatif ini tujuannya memantau atau memperbaiki proses pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran itu, kalau menurut saya, berdasarkan praktik yang pernah dilakukan, penting Ibu dan Bapak supaya pembelajaran kita itu lebih berpihak kepada murid. Ada asesmen pembelajaran, kemudian yang keduanya ada AKM kelas. Berdasarkan transformasi asesmen pembelajaran yang telah dilakukan, saya melihat beberapa perubahan positif di kelas, yaitu motivasi belajar murid meningkat. Hal ini saya dapatkan dari pengamatan selama pelaksanaan asesmen maupun dari hasil refleksi murid di mana murid tampak lebih semangat dalam mempelajari konsep IPA di kelas. Kedua, hasil belajar murid meningkat. Adanya transformasi asesmen ke dalam bentuk yang lebih sesuai dengan kodrat perkembangan murid membuat mereka menjadi lebih nyaman dalam melaksanakan asesmen. Hal ini berdampak pada pencapaian hasil belajar murid yang meningkat karena asesmen dilakukan tidak hanya untuk mengukur kemampuan kognitif, namun juga lebih komprehensif. Dampaknya, saya jadi belajar cara merancang instrumen asesmen yang autentik dan bermakna. Hal yang sudah baik dari transformasi asesmen pembelajaran yang saya lakukan adalah melibatkan murid secara aktif dalam proses penilaian dan pembelajaran. Selain itu, dengan melakukan transformasi asesmen pembelajaran, saya jadi bisa mengenal murid-murid saya dengan lebih baik. Pengalaman melakukan transformasi asesmen telah mengajarkan saya bahwa asesmen adalah bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran, dan agar pembelajaran semakin bermakna, maka saya harus lebih banyak melakukan asesmen formatif daripada sekedar sumatif saja. Melalui praktik ini, saya juga belajar bahwa asesmen yang baik dapat menciptakan lingkungan belajar yang baik pula, serta mengoptimalkan potensi para murid. Kedepan, saya berencana untuk terus mempelajari dan mengimplementasikan berbagai jenis asesmen yang relevan dengan kondisi sekolah dan murid-murid saya. Saya juga memiliki mimpi untuk bisa melakukan inovasi pembelajaran imersif. Perasaan aku dengan adanya penilaian beragam itu sangat seru, karena pembelajarannya itu bukan hanya dari tes tulis, ulangannya tulis, tapi ada mulai dari membuat komik, membuat game.